warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Herwin Hamzah. Sahabat-sahabat Ranis Indonesia dimanapun Anda berada, sahabat Partai Perubahan, sahabat tokoh nasional, semua kaum perubahan, dan tentunya rakyat Indonesia yang mencintai dan mendambakan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Masih bersama saya dengan Muhammad Herwin Hamzah, Ketua Umum Relawan Nasional Indonesianis atau Ranis, yang merupakan wadahnya pemersatu rakyat dan tokoh-tokoh hebat Indonesia untuk perubahan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baru saja saya selesai mengikuti rapat Zoom meeting nasional yang diikuti oleh Panitia Nasional 1 dan Panitia Nasional 2, ya, yang mana tentang musyawarah, ya, penetapan deklarasi, ya, di hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 dari habis zuhur sampai jam 4:30 sore barusan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada Anda, mengabarkan kepada Anda yang terupdate, terbaru, bahwa untuk deklarasi Partai Perubahan bukan tanggal 28 Oktober. Tanggal ini, bulan ini. Kenapa? Kenapa tidak jadi? Karena, dan kenapa tanggal 28? Karena pada saat itu kita belum menetapkan tanggal 28, baru punya rencana. Karena yang namanya politik itu dinamis, ya, selalu dinamikanya itu berubah-ubah. Karena kita ketika itu pengen melihat apakah Pak Anies di tanggal 20 itu dimasukkan ke kabinetnya Prabowo atau tidak. Kalau Pak Anies dimasukkan ke kabinet Prabowo, nah kami mungkin Partai Perubahan lain lagi, kita punya strateginya. Demikian, ya. Nah, karena Pak Anies tidak masuk di dalam pemerintahan Prabowo, ya, maka kami kembali berapat, mengadakan Zoom meeting, dan tentunya menghasilkan beberapa poin-poin. Yang pertama, banyak, ya, semua yang hadir di rapat Zoom meeting nasional ini, ya, yang terdiri dari sekitar 32, ya, dari Panitia Nasional 1 dan 2, itu sangat alot sekali tentang penetapan deklarasi. Apakah tetap di tanggal 28 Oktober atau ada usulan di tanggal 10 November. Kenapa di tanggal 10 November? Karena bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, ya, Hari Pahlawan, ya. Nah, sedangkan di tanggal 28 kan itu Sumpah Pemuda, ya. Nah, bagus, dulunya bagus. Nah, tapi karena pertimbangan-pertimbangan banyak hal, tentunya kematangan, kesiapan dan sebagainya, maka dari 32 Panitia Nasional yang hadir itu 19 mereka mendukung untuk penetapan musyawarah, ya, bahwa deklarasi diadakan pada tanggal 10 November mendatang, bukan tanggal 28 ini. Gitu, yang pertama tuh. Nah, kemudian kita nanti di deklarasi itu kita ingin mengadakan tentunya dengan sederhana, tapi gaungnya bisa menggema ke seluruh pelosok negeri. Bukankah para pengurus, kemudian para relawan bertanya-tanya, bahkan rakyat Indonesia sudah begitu merindukan Partai Perubahan ini untuk segera dideklarasikan. Wah, termasuk saya pengen banget cepat-cepat. Kenapa ingin cepat? Karena supaya kita bisa bergerak lebih cepat lagi, supaya kita bisa terus lagi berjuang menentukan apa saja arah kita untuk Partai Perubahan. Dan insya Allah gaung Partai Perubahan sudah sampai ke desa-desa, ya, bahkan tokoh-tokoh sudah banyak yang bergabung, dari mulai purnawirawan, TNI, Polri, para mantan-mantan kepala daerah, ya, orang-orang penting banyak yang sudah bergabung. Dan tentunya kita juga membuka open recruitment, ya, membuka kesempatan seluas-luasnya. Ini partai terbuka, tidak hanya untuk partai golongan tertentu, agama tertentu, budaya tertentu, suku tertentu, tidak, semua bebas. Ya, di kesempatan ini kita membuka peluang pada Anda untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan atau Dewan Pengurus Pusat, gitu, ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, penetapan tanggal insya Allah akan kita lakukan di tanggal 10, ya, November untuk deklarasi perubahan. Di sana nanti kita akan ada 3 tuntutan tritura, ya, tritura perubahan, yaitu yang pertama, turunkan semua harga-harga yang memberatkan rakyat Indonesia, harga sembako, listrik, harga pupuk tani, solar, nelayan, apapun yang mahal-mahal tuh, pendidikan, rumah sakit, itu kalau bisa diturunkan serendah-rendahnya, seringan-ringan, syukur-syukur kalau bisa gratis. Jangan sampai hasil kekayaan bumi Indonesia ini dirampok, dimaling oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.
Nah, itu tuntutan kita. Yang kedua, berantas KKN ya, yang di backing oleh keluarga dinasti dan tentunya oligarki. Ya, ini nggak benar KKN ini ya. Nah, ini harus kita pangkas bertahap pelan-pelan ya, dan Partai Perubahan hadir untuk memberantas KKN itu tersendiri. Kemudian yang ketiga, tuntutan ketiga, tegakkan 4 pilar ya kebangsaan. Yang pertama pada Pancasila ya. Kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang keempat, kita tetap dalam satu wadah NKRI. Jadi kita jangan pecah-pecah nih, tetap ini kita NKRI harga mati. Nah, begitu ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, supaya kita walaupun berbeda-beda suku, bangsa, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, itulah 4 pilar yang harus kita tegakkan. Dan di deklarasi nanti kami menginginkan agar Partai Perubahan ingin mencalonkan Bapak Anies Baswedan sebagai presiden di masa yang mendatang. Ya, pesannya adalah Partai Perubahan hadir untuk Pak Anies Baswedan. Kita menginginkan Pak Anies sebagai ketua umumnya, tapi bila mana Pak Anies barangkali untuk tidak menjadi ketua umum, atau mungkin yang lebih besar lagi sebagai dewan pembina, maka kita juga bersepakat bahwa dari semua panitia nasional, kalau Pak Anies berkenan, itu alhamdulillahnya banyak banget ya. Kalau perlu kita sholat tahajud, syukur kepada Allah, sujud syukur, puasa kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Pak Anies menonton video saya ini, dan mudah-mudahan Anda Pak Anies dengan segala hormat mau menjadi ketua umum Partai Perubahan. Karena kita sudah membangun jaringan ini berbulan-bulan dengan kesungguhan ya, sepenuh hati jiwa raga karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa pamrih, tanpa ada yang ngasih uang sama sekali. Kami semua bekerja siang malam dengan uang kami sendiri, jerih payah sendiri, pengorbanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para panitia-panitia nasional, Masya Allah ya. Namun apabila Pak Anies tidak berkenan menjadi ketua umumnya, maka insya Allah Pak Anies kita akan jadikan dia sebagai dewan pembina, dan kita akan mencalonkan Pak Anies sebagai presiden Republik Indonesia di masa yang mendatang, gitu ya. Nah, itu keinginan kita. Sekali layar terkembang, pantang mundur ke belakang hingga perubahan itu bisa terwujud. Maka di kesempatan video ini saya mengajak kepada seluruh Indonesia, ayo bergabung, berbondong-bondong masuk ke Partai Perubahan. Jangan nanti nyesal, udah besar, ente udah gak ada kesempatan ya, udah penuh. Mumpung masih baru ini ya. Ayo silakan semua kepala daerah, semua para jenderal-jenderal ya, dari purnawirawan siapapun, pokoknya sampai rakyat jelata seperti saya harus gabung. Ini kesempatan terbuka. Siapa tahu nanti di masa mendatang leader Partai Indonesia adalah Partai Perubahan. Saya yakin-yakinnya bismillah insyaallah. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau seandainya Pak Anies tidak bersedia menjadi ketua umum, siapakah ya istilahnya Pak calon pengganti ini? Namanya supir ya, supir cadangan. Maka seluruh panitia nasional itu menunjuk, memberikan amanah itu kepada Dr. Robi Nur Hadi ya. Masya Allah, beliau adalah seorang yang rendah hati, masih muda, punya dedikasi, perjuangannya luar biasa, pengorbanannya kemana-mana, terus membangun jaringan ini di 38 provinsi dan di seluruh perwakilan di luar negeri. Dan saya mengundang kepada Anda, para relawan, para ketua umum, dengan segala hormat yang saya hormati, yang saya muliakan, untuk bergabung bersama-sama. Silakan, percayalah Partai Perubahan ini akan besar dan membesar insya Allah. Jangan sampai ada gengsi, nggak enak dan sebagainya. Tidak, kita ini pejuang-pejuang yang punya inovasi ya, gerak cepat ya. Jadi kita ini bukan orang yang minta disuapin terus, enggak. Kami ini pejuang-pejuang relawan Anies ini, pejuang-pejuang yang inovasi, kreativitasnya bergerak cepat, sehingga justru kami memberikan yang terbaik kepada Abah Anies. Jadi kita ini bukan minta apa dikit-dikit, minta apa, enggak. Karena kami tidak minta jabatan dari siapapun. Justru kami menyediakan kendaraan ini, kendaraan politik ini untuk Pak Anies Baswedan insya Allah. Begitulah informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini Anda bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, kepada jaringan Ranis Indonesia, kepada seluruh ya para relawan. Sekali lagi saya mengajak kepada Anda, para relawan, para tokoh-tokoh, orang-orang penting ya, karena Anda semua orang penting bagi kami di Partai Perubahan ini. Tidak ada yang tidak penting, semuanya orang penting. Dari mulai tukang beca, tukang sayur ya, profesional, ulama, guru ya, purnawirawan, semua adalah orang penting ya, Masya Allah. Oleh karenanya
Ayo bergabung, berbondong-bondong, masuk di Partai Perubahan. Jangan pakai lama-lama mikir ya. Masya Allah, Pak Anies itu memang orangnya cerdas ya. Pak Anies itu ingin tahu sejauh mana rakyat itu bersungguh-sungguh ya. Ingin adanya partai. Pak Anies pengen tahu. Ingat nggak dulu waktu lagi Pak Anies bilang, saya belum terpikirkan mau jadi presiden ketika Pak Anies masih jadi gubernur. Namun ketika gelombang relawan itu ada di mana-mana, akhirnya Pak Anies bersedia tuh menjadi calon presiden di tahun 2024. Sama nih, ketika Pak MK Pak Anies ditanya, Pak Anies gimana untuk bikin partai? Sudah belum terpikirkan. Karena yang mikirin bukan Pak Anies lah, kita lah. Pak Anies tuh pengen tahu, istilahnya begini nih. Itu anak-anakku ini gimana sih? Kalian serius nggak sih dukung saya? Nah, disitulah ditunjukkan. Nah, kami dari Gerakan Perubahan 5 pilar itu, yaitu Partai Perubahan, kemudian Koperasi Serasi, kemudian Yayasan Petranas, kemudian Ormas ya, kemudian satu lagi KPD, itu bergerak cepat gitu, sehingga alhamdulillah 5 pilar itu sudah ada. Baru satu-satunya ini satu pilar aja Partai Muhammad ini oleh Dr. Robin Nur Hadi, Pak Gufron dan kawan-kawan, ini sudah bisa 5 pilar. Ini luar biasa sekali. Jadi Anda rugi kalau Anda tidak masuk di koperasi, tidak masuk di Yayasan Petranas, rugi, nggak masuk di partai, rugi banget. Orang udah melangkah kemana-mana, Anda masih mikir, jangan ya. Ayo orang-orang cerdas, anak-anak emas cerdas sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Abah Anies, orangnya cerdas, santun, banyak bergerak, tidak banyak bicara, tidak banyak debat. Mudah-mudahan info ini membuat motivasi bagi saya dan bagi Anda semua untuk ayo berbondong-bondong gabung kita di Partai Perubahan. Terima kasih. Bagi Anda yang berminat, Anda bisa menghubungi di kontak saya langsung 0857 7113 6160. Sekali lagi 0857 7113 kemudian 6160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.